Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi sejarah peradaban Islam yang bertema kontribusi pemikir Islam terhadap perkembangan ekonomi pada masa Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Kelompok 13 beranggotakan Jalaluddin Irfan Fuadi, Riki Kaisario, Novira Putri Faudia, dan Nainin Nahdiyah. Pemikiran ekonomi pada masa Al-Ghazali. Mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi yang terdapat dalam kitab Ihya Ulum al-Din. Bahasan ekonomi Al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi pertukaran sukarela dan evolusi pasar, produksi, barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Yang pertama yaitu pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Pasar merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Menurut Al-Ghazali, setiap perdagangan harus menggunakan cara yang terhormat. Sesungguhnya, para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seperti para pelaku dosa besar, kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat kebajikan, dan jujur. Penimbunan barang merupakan tindakan kriminal terhadap moral dan sosial. Hal tersebut merupakan jalan pintas untuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Ada dua dasar yang harus dipahami tentang pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Yang pertama adalah permintaan, penawaran, harga, dan laba. Sepanjang tulisannya, Al-Ghazali berbicara mengenai harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar. Sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai al-zaman al-adil atau harga yang adil di kalangan ilmuwan muslim, atau equilibrium price atau harga keseimbangan dari kalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Ia menerangkan bahwa evolusi terciptanya pasar. Al-Ghazali juga secara eksplisit menjelaskan mengenai perdagangan regional. Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa tulisannya jelas menjelaskan bentuk kurva permintaan dan penawaran. Untuk kurva permintaan yang naik dari kiri ke bawah ke kanan atas dinyatakan oleh dia sebagai jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Sementara itu, untuk kurva permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah dijelaskan oleh beliau sebagai harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan. Al-Ghazali juga telah memahami konsep elastisitas permintaan yang dinyatakan dengan mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Al-Ghazali juga menyadari permintaan harga elastis. Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5-10% dari harga barang. Lebih jauh, ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki, yakni akhirat. Yang kedua adalah etika perilaku pasar. Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah, dan harga barangnya, melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga. Pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan, serta para perilaku pasar harus mencerminkan kebajikan seperti bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu. Selanjutnya adalah aktivitas produksi. Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar ekonomi Islam.
Ada 3 dasar yang harus dipahami tentang aktivitas produksi. Yang pertama adalah produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Seperti yang telah dikemukakan, Al-Ghazali menganggap kerja adalah sebagian besar dari ibadah seseorang. Bahkan secara khusus, ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial atau fard al-kifayah. Hal ini jika telah ada kelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban masyarakat telah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Dalam hal ini, pada prinsipnya, negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok. Yang kedua adalah hierarki produksi. Secara garis besar, Al-Ghazali membagi aktivitas produksi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua adalah aktivitas penyokong, yaitu aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar. Yang ketiga adalah aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar. Kelompok pertama adalah kelompok yang paling penting dan peranan pemerintah sebagai kekuatan mediasi dalam kelompok ini cukup krusial. Ketiga kelompok ini harus ditingkatkan secara aktif untuk menjamin keserasian lingkungan sosioekonomi. Yang ketiga adalah tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Ada tahapan produksi yang beragam sebelum produk tersebut dikonsumsi. Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi, dan kerjasama. Beliau juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Al-Ghazali mengidentifikasi 3 tingkatan persaingan, yakni persaingan yang wajib, yaitu persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama dalam rangka memperoleh keselamatan. Persaingan yang disukai yaitu yang berhubungan dengan perolehan barang kebutuhan pokok, pelengkap, dan juga membantu pemenuhan kebutuhan orang lain. Sedangkan persaingan yang tidak diperbolehkan yaitu berhubungan dengan barang-barang mewah. Selanjutnya adalah barter dan evolusi uang. Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran atau barter. Akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, serta observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicolas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon. Ada 2 dasar yang harus dipahami tentang barter dan evolusi uang. Yang pertama adalah problema barter dan kebutuhan terhadap uang. Al-Ghazali mempunyai wawasan terhadap berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai 1. Kurang memiliki angka penyebut yang sama atau lack of common denominator. Yang kedua adalah barang tidak dapat dibagi-bagi atau indivisibility of goods. Yang ketiga adalah keharusan adanya 2 keinginan yang sama atau double coincidence of wants. Pertukaran barter menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan atau konvensi, yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama. Yang kedua adalah uang yang tidak bermanfaat dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi. Uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam pertukaran. Ghazali menyatakan bahwa salah satu tujuan emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Beliau juga mengutuk mereka yang menimbun keping-kepingan uang. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novira Putri Faudia. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemalsuan dan penurunan nilai uang. Perhatiannya ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai, karena mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak, atau mengikis muatan logamnya. Pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan, tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Penurunan nilai uang karena kecurangan pelakunya harus dihukum. Yang keempat adalah larangan riba. Riba merupakan praktik penyalahgunaan fungsi uang yang berbahaya, sebagaimana penimbunan barang untuk kepentingan individual, seperti halnya para ilmuwan Muslim dan Eropa. Pada umumnya, mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. 4. Peran negara dan keuangan publik. Negara dan agama merupakan tiang yang tidak dapat dipisahkan. Negara sebagai lembaga yang penting bagi berjalannya aktivitas ekonomi, sedangkan agama adalah fondasi dan penguasa yang mewakili negara adalah pelindungnya. Apabila salah satu dari tiang tersebut lemah, masyarakat akan runtuh. A. Kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Al-Ghazali menekankan bahwa negara juga harus mengambil tindakan untuk menegakkan kondisi keamanan secara internal dan eksternal. Diperlukan seorang tentara untuk melindungi rakyat dari kejahatan. Diperlukan pula peradilan untuk menyelesaikan sengketa, serta hukum dan peraturan untuk mengawasi perilaku orang-orang agar mereka tidak berbuat seenaknya. B. Keuangan publik. Dalam kitab Ihya Ulum ad-Din, Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang atau nilai intrinsik. Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. 1. Sumber pendapatan negara. Hampir seluruh pendapatan yang ditarik oleh para penguasa di zaman Ghazali melanggar hukum. Sumber-sumber yang sah seperti zakat, sedekah, fa'i, dan ghanimah tidak ada. Hanya diberlakukan jizyah, tetapi dikumpulkan dengan cara yang tidak legal. Dalam pemanfaatan pendapatan negara, negara seharusnya bersifat fleksibel serta berlandaskan kesejahteraan. 2. Utang publik. Utang publik diizinkan jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Contoh utang seperti ini adalah revenue bonds yang digunakan secara luas oleh pemerintah pusat dan lokal di Amerika Serikat. 3. Pengeluaran publik. Penggambaran fungsional dari pengeluaran publik yang direkomendasikan Al-Ghazali bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakan sosioekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Ia berkata bahwa sumber daya publik seharusnya dibelanjakan untuk pembuatan jembatan-jembatan, bangunan keagamaan atau masjid, pondok, jalan, dan aktivitas lainnya yang senada yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat secara umum. Pemikiran ekonomi pada masa Ibnu Taimiyah. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisannya, antara lain Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Asy-Syari'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah dan Al-Hisbah fi al-Islam. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nainin Nahdia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Harga yang adil. Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan pada konsumen. Istilah harga adil telah disebutkan dalam beberapa hadis Nabi dan konteks kompensasi seorang pemilik. Misalnya, dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Dalam hal ini, budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh sebuah kompensasi dengan harga yang adil atau qimah al-adl. Secara umum, para fuqaha ini berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya
sebagai harga yang setara atau sama al-misal. Ibnu Taimiyah tampaknya orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara atau iwad al-misal tidak sama dengan harga yang adil atau sama al-misal. Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara atau iwad al-misal muncul ketika pengupas persoalan kewajiban moral dan hukum. Laba yang adil. Ibnu Taimiyah mengaku ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum atau al-rib al-ma'ruf tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya. Berdasarkan definisi harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu tanpa merugikan orang lain. Ia menentang keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif atau gaban fahish dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada atau mustarsil. D. Relevasi konsep harga adil dan laba yang adil bagi masyarakat. Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam bertransaksi, pertukaran dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindak eksploitatif. Dengan kata lain, pada hakikatnya konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipakai untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Pikiran ekonomi pada masa Ibnu Khaldun tahun 732 sampai 808 Hijriah atau 1332 sampai 1406 Masehi. 1. Teori produksi. Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. 2. Tabiat manusia dari produksi. Pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi. Tujuannya adalah produksi. Manusia dapat didefinisikan dari segi produksi. Manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upayanya mencari penghidupan dan perhatiannya pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana-sarana kehidupan. Pada sisi lainnya, faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia. Laba produksi adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. Manusia mencapai produksi dengan tanpa upayanya sendiri. Contohnya lewat perantara hujan yang menyuburkan ladang dan lain-lainnya. Namun demikian, hal-hal ini hanya penduduk saja. Upaya manusia sendiri hanya dikombinasikan dengan hal-hal tersebut. Tenaga manusia sangat penting untuk setiap akumulasi tenaga dan modal. Jika sumber produksi adalah kerja, sedemikian rupa seperti misalnya pekerjaan, kerajinan tangan. Hal ini jelas. Jika sumber pendapatan adalah hewan, tanaman dan mineral, seperti kita lihat, tenaga manusia tetaplah penting. Tanpa tenaga manusia, tidak ada hasil yang akan dicapai dan tidak akan ada hasilnya yang berguna. Karena itu, manusia harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya, dan produksi berasal dari tenaga manusia. 2. Teori nilai, uang dan harga. A. Teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Laba yang dihasilkan manusia adalah nilai yang terrealisasi dari tenaga kerjanya. Dengan demikian pula, kekayaan bangsa-bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki oleh bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya
dan oleh neraca pembayaran yang sehat. Dan kita lihat bahwa kedua hal ini terkait satu sama lain. Neraca pembayaran yang sehat adalah konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi. B. Teori uang. Ukuran ekonomi terhadap barang dan jasa perlu bagi manusia bila ingin memperdagangkannya. Pengukuran nilai ini harus dimiliki sejumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua sebagai tender legal, dan penerbitannya harus bebas dari suatu pengaruh subjektif. Bagi Ibnu Khaldun, suatu logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilai tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Allah menciptakan dua batuan, logam tersebut, emas dan perak, sebagai ukuran nilai suatu akumulasi modal. Emas dan peraklah yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh produk dunia. Karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang dan logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu. Percetakannya adalah sebuah kantor religius dan karenanya tidak tunduk kepada aturan temporal. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah dimulai atau diterbitkan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ricky Kaisario. Kepadanya dipersilahkan. Oke, saya melanjutkan dari sebelumnya, yaitu teori harga. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pasar. Karena itu Ibnu Khaldun menguraikan suatu teori nilai yang berdasarkan tenaga kerja, sebuah teori tentang yang kuantitatif, dan sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Teori tentang harga ini mengatakan untuk menganalisis fenomena distribusi. Teori distribusi. Harga suatu produk terdiri dari 3 unsur, gaji, laba, dan pajak. Setiap unsur ini merupakan imbal jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat. Gaji adalah imbal jasa bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi pedagang, dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Karenanya, Ibnu Khaldun membagi perekonomian ke dalam 3 sektor: produksi, pertukaran, dan layanan masyarakat. Pendapat tentang pengajian elemen-elemen tersebut. Pertama, gaji. Karena nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga-harga barang. Dan yang kedua, laba. Laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Namun, selisih ini tergantung pada hukum permintaan dan penawaran yang menentukan harga beli melalui gaji dan menentukan harga jual melalui pasar. Dan yang ketiga, pajak. Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya, karena jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk yang pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar. Yang B, distribusi optimum. Bila gaji terlalu rendah, pasar akan lesu dan produksi tidak mengalami peningkatan. Jika gaji terlalu tinggi, akan terjadi tekanan inflasi dan produsen kehilangan minat untuk bekerja. Dan yang kedua, laba. Jika laba sangat rendah, pedagang terpaksa melikuidasi saham-sahamnya dan tidak memperbaruinya karena tidak ada modal. Jika laba terlalu tinggi, para pedagang akan melikuidasi saham-sahamnya pula dan tidak dapat memperbaruinya lagi karena tekanan inflasi.
Dan yang ketiga, jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalaninya fungsinya. Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja. Teori siklus, yaitu variabel penentu bagi produksi adalah populasi serta pendapatan dan belanja negara, keuangan publik. Namun, menurut Ibnu Khaldun, populasi dan keuangan publik harus menaati hukum yang tidak dapat ditawar-tawar dan selalu fluktuasi. Itu dibagi dua. Yang A, siklus populasi. Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak produksinya. Demikian pula, semakin besar populasi, semakin besar permintaannya terhadap pasar dan semakin besar produksinya. Yang B, siklus keuangan publik. Negara juga merupakan faktor produksi yang penting. Dengan pengeluarannya, negara meningkatkan produksi, dan dengan pajaknya, negara membuat produksi menjadi lesu. Terima kasih sudah menonton video presentasi kelompok kami. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.